Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Safira dari program Studi Manajemen kelas MJ 605. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Metode Penelitian Manajemen dengan dosen pengampunya adalah Ibu Dr. Silvana Syah. Pada kesempatan kali ini, kami diminta untuk menelaah laporan tugas akhir, yaitu terkait review metodologis atas dua tugas akhir mahasiswa. Dalam laporan ini, saya telah melakukan telaah kritis terhadap dua tugas akhir dengan metode analisis yang berbeda, yaitu regresi linear berganda dan SEM-PLS. Namun di sini fokus saya bukan hanya melihat apakah analisis statistik ini sudah dilakukan, tetapi apakah terdapat konsistensi antara fenomena, teori, desain, pengukuran, analisis, interpretasi, hingga kesimpulan penelitian. Baik, untuk sesuai dengan ketentuan penugasan yang telah ada, saya memilih dua tugas akhir dengan konsentrasi dan metode analisis yang berbeda. Untuk tugas akhir yang pertama, ini saya memilih tugas akhir yang berjudul Pengaruh Mutasi dan Reward terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing 2. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif eksplanatori pada bidang manajemen sumber daya manusia, dan peneliti di sini menggunakan kuesioner dengan skala Likert dan menganalisis data menggunakan regresi linear berganda dengan SPSS 27. Sampelnya terdiri dari 77 pegawai pelaksana yang pernah mengalami mutasi. Adapun untuk tugas akhir yang kedua, di sini saya memilih tugas akhir yang berjudul Kesadaran Wajib Pajak dan e-filing berpengaruh terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening. Penelitian ini berada pada konsentrasi manajemen keuangan dengan objek wajib pajak orang pribadi non-karyawan pada KPP Pratama Binjai. Metode analisis yang digunakan adalah Structural Equation Modeling dengan Partial Least Square atau SEM-PLS menggunakan Smart PLS 4. Penelitian ini juga memiliki model mediasi dengan 7 hipotesis. Kedua penelitian ini saya pilih karena memungkinkan dilakukan perbandingan metodologis lintas bidang dan lintas metode analisis sesuai dengan kriteria penugasan atau kriteria UAS yang sudah disampaikan oleh Ibu Silvana. Selain itu, hal yang saya ingin lihat di sini juga adalah apakah penggunaan metode yang lebih kompleks otomatis menghasilkan penelitian yang lebih valid. Nah, sehingga pertanyaan inilah yang kemudian menjadi benang merah dari seluruh review yang dilakukan ini. Baik, langsung saja untuk yang pertama, saya akan langsung masuk ke 5 temuan paling substantif pada tugas akhir yang pertama. Dari keseluruhan 35 temuan, saya memilih 5 temuan yang paling substansif karena paling berpengaruh terhadap validitas penelitian. Jadi untuk temuannya ini sudah saya jabarkan mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, kemudian bab 5. Baik, di sini langsung untuk penjelasan rekapitulasi sebaran temuan dan juga 5 temuan paling substansifnya, di mana temuan pertama ini berkaitan dengan fenomena penelitian. Penelitian menggunakan penurunan NKP sebagai salah satu dasar untuk menunjukkan adanya permasalahan kinerja. Namun apabila kita melihat tabel 1.1 atau tabel yang ada di sini, eh, terdapat data NKP tahun 2022 sampai dengan 2024. Yang menjadi masalah adalah pada kelompok pelaksana yang justru menjadi sampel penelitian, NKP mengalami kenaikan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Artinya fenomena penurunan kinerja yang menjadi dasar penelitian ini dapat diartikan tidak terbukti pada unit analisis yang diteliti.
Ini merupakan persoalan mendasar karena penelitian seharusnya dimulai dari masalah empiris yang benar-benar terjadi pada populasi sasaran. Kalau awalnya tidak terbukti, maka urgensi penelitian ini bisa menjadi lemah. Temuan kedua yaitu masih berkaitan dengan masalah awal tadi. Fenomena yang dijadikan dasar penelitian adalah kinerja objektif yang tercermin dari NKP. Tetapi ketika masuk ke tahap pengumpulan data, kinerja justru diukur melalui persepsi responden menggunakan kuesioner. Jadi terdapat perubahan konstruk yang awalnya ingin dijelaskan adalah kinerja aktual atau objektif, tetapi yang akhirnya dianalisis adalah persepsi pegawai terhadap kinerjanya sendiri. Konsekuensinya, ini hasil penelitian tidak dapat secara langsung digunakan untuk menjelaskan fluktuasi NKP yang menjadi alasan penelitian. Kemudian temuan yang ketiga ini terkait dengan pengukuran persoalan pada pengukuran variabel. Variabel independen maupun variabel dependen diperoleh dari responden yang sama, menggunakan instrumen yang sama dan waktu yang sama. Kondisi seperti ini menimbulkan risiko common method bias. Selain itu, distribusi jawaban juga cenderung terkonsentrasi pada skor tinggi. Main variable berada pada rentang yang relatif tinggi sehingga terdapat indikasi ceiling effect. Artinya, variasi jawaban responden menjadi terbatas dan hal ini dapat mempengaruhi kemampuan analisis untuk mengungkap variasi sebenarnya antar responden. Selanjutnya, untuk temuan keempat ini adalah kesalahan interpretasi R-square dan koefisien regresi. Temuan keempat menurut saya sangat penting karena berkaitan langsung dengan cara membaca hasil statistik. Dalam penelitian ini terdapat kekeliruan dalam mengimplementasikan R-square, karena R-square tidak sama dengan korelasi. R-square menunjukkan proporsi variasi pada variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Selain itu, koefisien regresi unstandard juga tidak tepat apabila langsung diterjemahkan sebagai persentase. Jadi, ketika misalnya koefisien sebesar 0,327 disebut sebagai peningkatan sebesar 32,7%, interpretasi tersebut menurut saya tidak tepat. Koefisien tersebut harus dibaca sebagai perubahan skor variabel dependen akibat kenaikan satu satuan variabel independen dengan variabel lain dianggap konstan. Kemudian untuk temuan kelima ini adalah research gap tidak benar-benar ditutup. Temuan kelima adalah pada bagian pembahasan research gap. Penelitian dibangun berdasarkan adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu. Namun ketika hasil penelitian dibahas, penelitian lebih banyak mengonfirmasi penelitian yang searah. Sementara penelitian terdahulu yang memberikan hasil berlawanan tidak dibahas secara mendalam. Akibatnya research gap yang dibangun pada awal penelitian belum benar-benar ditutup. Seharusnya pembahasan menjawab pertanyaan mengapa hasil penelitian ini berbeda atau sama dengan penelitian sebelumnya, bukan hanya menyatakan bahwa hasilnya sejalan dengan penelitian tertentu. Jadi dari penelitian pertama ini kita dapat melihat bahwa persoalan utamanya bukan karena peneliti tidak melakukan analisis regresi, prosedur statistik secara garis besar sudah dijalankan. Persoalan yang lebih mendasar adalah kesesuaian antara fenomena, konstruk yang diukur, dan interpretasi hasil statistiknya. Kemudian kita akan melihat apakah persoalan yang sama juga muncul pada penelitian kedua yang menggunakan metode yang lebih kompleks yaitu SEM-PLS. Baik, di sini untuk tugas akhir yang kedua, ini terdapat 38 temuan. Untuk temuannya bisa dilihat pada penjabaran di masing-masing babnya yang sudah dibuat di sini dan dari keseluruhan temuan tersebut sama seperti tugas akhir pertama, saya memilih 5 yang paling kritis karena memiliki dampak paling besar terhadap validitas penelitiannya. Untuk temuan yang pertama ini kesalahan level analisis variabel dependent. Temuan pertama sekaligus yang paling mendasar adalah kesalahan level analisis pada variabel dependent, yang mana penelitian menggunakan penerimaan pajak sebagai variabel dependent. Masalahnya, penerimaan pajak merupakan besaran moneter yang bersifat agregat dan berada pada level institusi. Namun variabel tersebut diukur melalui persepsi individual wajib pajak menggunakan skala Likert.
Jadi ada ketidaksesuaian antara apa yang diklaim sebagai variabel penelitian dengan apa yang sebenarnya diukur oleh instrumen. Dengan kata lain, penelitian menyebutnya sebagai penerimaan pajak, tetapi data yang diperoleh sebenarnya adalah persepsi wajib pajak mengenai pengelolaan atau penerimaan pajak. Ini merupakan persoalan yang sangat mendasar karena SEMPLS tidak dapat memperbaiki konstruk yang sejak awal salah level. Selanjutnya adalah validitas diskriminan. Temuan kedua berkaitan dengan validitas diskriminan, yang mana dalam SEMPLS setiap konstruk harus benar-benar berbeda dari konstruk lainnya. Namun ditemukan persoalan pada salah satu indikator dalam konstruk kepatuhan. Artinya, indikator tersebut perlu ditinjau kembali apakah memang mengukur konstruk yang dimaksud atau justru lebih tepat ditempatkan pada konstruk lain. Karena validitas konstruk merupakan dasar dari analisis SEMPLS. Persoalan ini perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum hasil hubungan antar variabel ditafsirkan. Solusinya adalah melakukan penyesuaian indikator dan kemudian menjalankan ulang evaluasi outer model maupun inner modelnya. Selanjutnya temuan ketiga terkait kolinearitas dilaporkan secara memadai, yang mana eh, pada model SMPLS terutama ketika terdapat beberapa konstruk yang saling berhubungan dan terdapat model mediasi, kolinearitas perlu diperiksa. Namun pengujian FIF ini belum dilaporkan secara memadai, padahal anomali pada salah satu hubungan mediasi ini menunjukkan kemungkinan adanya masalah pada standard error. Karena itu penelitian ini seharusnya melakukan collinearity assessment dan melaporkan nilai IF-IF-nya, baik pada indikator maupun jalan struktural yang relevan. Kemudian yang keempat ini pengujian mediasi, yang mana penelitian memiliki model yang melibatkan variabel intervening, sehingga pengujian pengaruh tidak langsung menjadi bagian penting dari penelitian. Namun prosedur pengujian mediasi perlu diperkuat. Pengujian seharusnya menggunakan bootstrapping yang memadai disertai confidence interval dan ukuran seperti variabel account for atau FAF, sehingga jenis mediasi dapat diklasifikasikan secara lebih jelas. Hal ini penting agar kesimpulan mengenai ada atau tidaknya mediasi tidak hanya didasarkan pada satu nilai signifikansi. Selanjutnya yaitu temuan kelima di sini adalah ketidakkonsistenan angka dan kesimpulan. Temuan kelima adalah persoalan ketertelusuran angka dan konsistensi antara hasil statistik dengan kesimpulan. Dalam penelitian SMPLS, output statistik yang tersedia sebenarnya cukup lengkap, namun terdapat beberapa nilai T, p-value maupun koefisien jalur perlu diverifikasi kembali karena terdapat ketidaksesuaian antara tabel dan narasi. Ini penting karena dalam penelitian kuantitatif, pembaca harus dapat menelusuri output statistik, interpretasi, keputusan hipotesis, dan juga kesimpulannya. Jika angka pada tabel berbeda dengan angka pada narasi, maka ketelusuran hasil penelitian menjadi terganggu. Karena itu, seluruh angka sebaiknya diverifikasi kembali terhadap satu output Smart PLS yang menjadi sumber utama. Sehingga setelah melakukan review terhadap kedua penelitian, saya kemudian melakukan perbandingan kualitas metodologisnya. Perbandingan ini tidak bertujuan untuk mengatakan bahwa satu metode lebih baik daripada metode lainnya. Yang dibandingkan adalah rantai penalaran ilmiah dari kedua penelitian. Penelitian menggunakan penilaian menggunakan skala 1 sampai 5. Hasilnya menunjukkan rata-rata skor penelitian pertama sebesar 1,54, sedangkan penelitian kedua sebesar 1,92. Jadi penelitian kedua memang memperoleh skor sedikit lebih tinggi, tetapi keduanya masih memerlukan revisi mayor. Yang menurut saya paling menarik justru bukan perbedaan skor tersebut, ada 4 kelemahan yang muncul pada kedua penelitian. Yang pertama, fenomena yang menjadi dasar penelitian tidak benar-benar terbukti pada unit analisis. Kemudian yang kedua, konstruk yang dipermasalahkan di awal berbeda dengan konstruk yang benar-benar diukur. Kemudian yang ketiga, keduanya sama-sama memiliki resiko common method bias dan scaling effect. Dan yang keempat, secara research gap ini belum dijelaskan secara teoritis.
Sehingga dari sini muncul satu kesimpulan yang sangat penting, yang mana penelitian kedua menggunakan SEMPLS ini secara prosedural lebih kompleks. Output yang dihasilkan juga lebih banyak. Ada outer loading, AFE, HTMT, composite reliability, R-square, Q-square, pad coefficient, sampai bootstrapping. Tetapi kompleksitas tersebut tidak otomatis membuat hasil penelitian menjadi lebih valid. Bahkan penelitian kedua memiliki R-square sebesar 0,739, jauh lebih tinggi dibandingkan adjust R-square penelitian pertama sebesar 0,211. Tetapi angka tersebut tidak boleh langsung diartikan bahwa penelitian kedua lebih baik. Kenapa? Karena kualitas R-square tetap bergantung pada kualitas konstruk dan pengukuran yang digunakan. Kalau konstruk yang diukur tidak sesuai dengan objek yang ingin dijelaskan, maka R-square yang tinggi pun belum tentu bermakna secara substantif. Jadi, seyogianya, software yang lebih canggih itu tidak dapat menyelamatkan desain penelitian yang sejak awal kurang tepat. Yang menentukan validitas bukan hanya alat analisisnya, tetapi konsistensi seluruh proses penelitian. Baik, setelah menemukan berbagai kelemahan tersebut, saya juga menyusun prioritas perbaikan untuk penelitian pertama. Di sini ada 5 prioritas. Yang pertama, mengganti sumber data variabel kinerja dengan data NKP objektif atau penilaian atasan langsung. Ini menjadi prioritas tertinggi karena sekaligus dapat mengatasi persoalan common method bias, scaling effect, dan ketidaksesuaian antara fenomena dengan pengukuran. Dan yang kedua, memperbaiki interpretasi R-square dan koefisien regresi. Yang ketiga, menyelaraskan rumusan masalah, hipotesis, dan alat uji. Dan yang keempat, memperkuat landasan teori dengan menyusun grand teori, middle range teori, dan applied teori. Dan yang kelima, melengkapi bagian keterbatasan dan implikasi penelitian. Sedangkan untuk tugas akhir yang kedua, ini perbaikannya lebih mendasar. Yang pertama, variabel dependent perlu dirumuskan ulang agar sesuai dengan level analisis, misalnya menggunakan konstruk yang memang berada pada level individu atau menggunakan data pembayaran pajak sebagai data yang lebih objektif. Yang kedua, memperbaiki validitas diskriminan dan menjalankan kembali evaluasi model. Dan yang ketiga, melakukan pengujian dan pelaporan FIF. Keempat, menguji kembali model mediasi dan prosedur bootstrapping yang memadai. Dan yang kelima, melakukan verifikasi ulang seluruh angka dan kesimpulan agar konsisten dengan output Smart PLS. Baik. Dari seluruh telah yang saya lakukan, sebenarnya kedua penelitian masih layak dipertahankan setelah revisi mayor. Namun konsekuensi perbaikannya berbeda. Pada penelitian pertama, sebagian besar perbaikan masih dapat dilakukan melalui perbaikan interpretasi, desain, dan penyajian, meskipun penggunaan data kinerja objektif akan membuat penelitian jauh lebih kuat. Sedangkan penelitian kedua membutuhkan perubahan yang lebih mendasar karena menyangkut level dan operasionalisasi variabel dependent, sehingga berpotensi membutuhkan pengumpulan data ulang atau perubahan struktur model. Dan akhirnya ada satu hal yang menjadi pembelajaran penting dari review ini, bahwasannya validitas penelitian tidak dimulai dari SPSS atau Smart PLS, namun validitas dimulai dari pertanyaan apakah masalah yang kita teliti benar-benar ada dan apakah variabel yang kita ukur benar-benar mempresentasikan masalah tersebut. Karena apabila kesalahan terjadi pada tahap awal, maka analisis statistik yang semakin canggih tidak akan memperbaikinya. Bahkan bisa menghasilkan angka yang terlihat semakin meyakinkan tetapi sebenarnya menjelaskan konstruk yang keliru. Jadi, bukan metode analisis yang paling canggih yang menentukan kualitas penelitian, melainkan konsistensi antara fenomena, teori, desain, pengukuran, analisis, interpretasi, dan juga kesimpulan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu serta teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.